Jumat, 28 September 2018, sekitar pukul 18.05 WITA, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang sisi barat Pulau Sulawesi, tepatnya di wilayah lintasan Khatulistiwa, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Gempa bumi yang diikuti dengan gelombang tsunami, tanah longsor, dan likuifaksi telah meluluh lantahkan beberapa wilayah di 4 daerah tersebut. Ribuan bangunan, jalanan, fasilitas umum, rumah ibadah, pasar, fasilitas listrik, air, dan sarana telekomunikasi porak-poranda sesaat setelah terjadinya musibah tersebut. Ribuan nyawa melayang diterpa reruntuhan bangunan, diterjang gelombang tsunami, dan terkubur bersama muntahan ribuan ton lumpur yang melenyapkan dan menyapu beberapa pemukiman. Ratusan hektar persawahan dan perkebunan lenyap bersama reruntuhan yang terbelah ke dasar tanah. Aktivitas masyarakat nyaris lumpuh total. Di sana-sini hanya ada kepanikan dan kegaduhan. Seperti sebuah kota mati yang habis dilanda pertempuran dahsyat. Suasana kepanikan dan ketakutan melanda seluruh warga. Beberapa jam setelah kejadian, suasana Kota Palu dan sekitarnya begitu mencekam. Ribuan nyawa tergeletak di sepanjang bibir pantai Kota Palu. Ratusan nyawa terhimpit puing-puing reruntuhan bangunan. Tak ada nyala listrik sama sekali. Yang ada hanya bunyi sirine di mana-mana. Saluran komunikasi pun terputus total. Masing-masing orang sibuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Beberapa jam setelah kejadian, puluhan media, baik televisi, radio, internet, dan media sosial sudah mengabarkan kondisi awal sesaat setelah kejadian. Gambar dan video pun banyak beredar di dunia maya yang menggambarkan situasi detik-detik terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi. Seluruh perhatian dan keprihatinan terarah ke Kota Palu. Sejak mendengar kabar kejadian gempa bumi tersebut, BPBD Sulawesi Tenggara segera membuka posko bantuan kemanusiaan dan relawan. Sehari sejak gempa terjadi, bantuan sudah berdatangan dari segala penjuru ke kantor BPBD Sultra. Senin 1 Oktober 2018, sejak pagi puluhan orang sudah mulai berkumpul di kantor BPBD Sultra. Mereka adalah relawan yang siap sukarela bertugas di Kota Palu. Tim relawan Anwa Sultra dilepas oleh Gubernur Sultra Haji Ali Masih SH. Tim ini berjumlah kurang lebih 250 orang dari berbagai unsur. Tim membawa armada sekitar 40 kendaraan yang terdiri dari kendaraan operasional, mobil tangki air bersih, mobil serbaguna, dan mobil dapur umum BPBD. Perjalanan akan ditempuh via darat dengan melewati rute jalur Trans Timur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Dari kota Kendari, perjalanan ditempuh sekitar 5 jam ke kota Asera, Kabupaten Konai Utara. Sesampainya di kota Asera, tim sempat istirahat sejenak di halaman kantor Polsek Asera. Setelah sarapan pagi, rombongan kembali melesat melintasi jalur aspal mulus yang lurus lalu berliku-liku sampai melewati perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Ya, kita lagi di perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi. Tidak ada, Mi. Aduh. Rombongan beristirahat di sebuah warung kopi di pinggir jalan, tidak jauh dari perbatasan. Kami baru saja memasuki wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Perjalanan ke Kota Palu masih jauh, masih membutuhkan sekitar 600 km lagi.
tepatnya di Kota Bungku, Kabupaten Morowali Utara. Seluruh tim beristirahat dan makan siang di sebuah warung makan. Sekitar pukul 15.30 sore, rombongan kembali bergerak menyusuri jalanan utama Kota Bungku sampai melewati perbatasan Kabupaten Morowali Utara. Sekitar pukul 9 malam, tim sempat beristirahat di depan kantor Polres Morowali di kota Kolonodale. Setelah makan malam, sesungguhnya perjalanan akan kembali dilanjutkan untuk menuju kota Tentena. Namun karena sebagian besar pengemudi sudah kelelahan, maka tim memutuskan untuk menginap di kantor Polres Morowali. Sudah 4 jam truk ini membawa kami menyusuri jalan pegunungan di wilayah perbatasan Kabupaten Poso ini. Lambat laun, perjalanan mulai agak menurun. Terlihat beberapa petunjuk jalan yang bertuliskan kota Tentena tidak jauh lagi. Truk rombongan kami tetap berbaris rapi menuruni jalan sempit yang berliku-liku. Sesekali kami beristirahat jika ada anggota tim yang hendak ke kamar kecil atau membeli cemilan. Waktu terus berjalan, sampailah kami di sebuah kawasan pemukiman padat penduduk. Suasana ramai sudah terasa saat kendaraan kami memasuki perbatasan kota ini. Puluhan gereja di perbatasan kota menandakan kami sudah masuk di wilayah kota Tentena. Suasananya cukup ramai dengan aktivitas warga. Kami hanya singgah mengisi bahan bakar di sini dan terus melanjutkan perjalanan ke arah kota Poso. Dari kota Tentena hanya dibutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai di kota Poso. Menurut informasi dari warga setempat, kota Poso tidak mengalami kerusakan sama sekali akibat gempa beberapa hari yang lalu. Mereka hanya merasakan getaran yang memang cukup keras saat itu. Setibanya di kota Poso, tim kembali beristirahat di sebuah posko relawan sambil menunggu beberapa trek rombongan kami yang mengantri di SPBU terdekat. Mereka tidak sempat mengisi bahan bakar saat di kota Tentena tadi. Waktu menunjukkan hampir pukul 17 petang. Perlahan dan pasti, puluhan kendaraan kami melaju menyusuri jalur tepi pesisir Teluk Tomini. Saat hari perlahan mulai memasuki malam, iring-iringan kendaraan kami memasuki wilayah pemukiman ramai penduduk. Perbatasan Kabupaten Parigi Motong sudah terlewati, namun kondisi miris sudah mulai terlihat saat suasana gelap gulita tampak di sepanjang aspal yang kami susuri. Sekitar pukul 11 malam, rombongan kami sudah memasuki kota Palu. Hanya gelaplah yang tampak di sepanjang jalan saat menyusuri jalan aspal yang bergelombang karena retakan gempa. Terlihat beberapa pagar rumah ambruk, beberapa bangunan retak dan roboh, dan tenda-tenda yang didirikan warga tepat di depan rumahnya masing-masing. Mereka masih trauma dan berjaga-jaga dengan beberapa gempa susulan yang masih sering terjadi. Gerakan cepat segera kami lakukan sesaat setelah tiba di lapangan Telkom Palu. Seluruh barang segera diturunkan dari truk Satpol PP yang memang penuh sesak dengan relawan dan perlengkapan. Sementara itu, dapur darurat segera didirikan untuk memenuhi rasa lapar kami sejak perjalanan dari kota Poso tadi. 2 tenda peleton pun sudah berdiri. Tanpa dikomando, masing-masing dari kami segera mengambil posisi untuk berebah dan tidur. Meskipun beberapa jam lagi matahari akan terbit. Namun tak mengapa, yang penting rasa letih ini bisa pulih segera mengingat perjalanan darat yang sulit dibayangkan suka dukanya. Alhamdulillah ya Allah, sampai juga kami di kota Palu. Seluruh tim dalam kondisi sehat walafiat. Semoga esok
kami sudah ada aksi yang bisa dilakukan sebagai relawan. Inilah lapangan kantor Telkom Palu yang menjadi posko utama relawan Anoa Sultra selama bertugas di Kota Palu. Pagi itu, suasana keakraban terlihat dari kami para relawan. Diskusi kecil terjadi setiap harinya sebelum kami memulai aktivitas. Hari-hari ke depan merupakan hari yang penuh dengan tantangan. Bertugas selama kurang lebih seminggu adalah tanggung jawab sebagai relawan. Rasa kemanusiaan kami akan teruji di sini. Pagi ini kita berada di lokasi base camp utama Sultra. Sekarang lagi sarapan semua tim. Panggilan makan, makan oleh ibu-ibu di dapur umum sontak membangunkan kami yang memang sudah menahan lapar sejak subuh tadi. Mie instan semalam memang belum ampuh menenangkan lambung kami. Pengaturan tim pun dimulai, dikomandai oleh BPBD. Seluruh relawan dibagi dalam beberapa tim. Seluruh relawan diarahkan pada sebuah briefing kecil di dalam tenda. Mengingat ini hari pertama, tentunya manajemen dan pengaturan tim harus dilakukan agar mengefektifkan pergerakan di lokasi bencana nantinya. Selain bertugas di lokasi evakuasi, beberapa relawan juga ditempatkan standby di posko induk untuk mengatur logistik. Selain itu, beberapa relawan dari Palang Merah Indonesia Kendari akan bergabung di posko utama PMI Kota Palu untuk memberikan bantuan medis di beberapa posko kesehatan. Hari itu, kami belum fokus untuk ke lokasi bencana. Kami masih membenahi perlengkapan dan peralatan di posko induk ini yang memang belum sepenuhnya rampung terpasang mengingat baru beberapa jam yang lalu kami tiba di tempat ini. Siang itu, beberapa anggota tim diutus untuk mendampingi 20 truk logistik yang kami bawa dari Kendari untuk dilaporkan kemudian dibongkar di halaman markas Korem Palu. Satu persatu muatan truk dikeluarkan ke tenda penampungan. Para relawan bahu-membahu memindahkan berbagai macam bantuan masyarakat Sultra yang terkemas dalam karung dan dos yang ratusan jumlahnya. Sebagian besar bantuan diturunkan di markas Korem, sisanya ditampung di posko induk ini untuk mengantisipasi jika ada masyarakat yang datang langsung meminta bantuan ke posko induk kami. Jumat 5 Oktober 2018 merupakan hari pertama pergerakan kami. Sejumlah anggota relawan sudah dibagi tugasnya saat briefing malam harinya. Sebagian besar tim lainnya akan difokuskan pada lokasi evakuasi di Kelurahan Petobo, Kabupaten Sigi. Lokasi ini akan menjadi titik fokus pencarian tim relawan Anoa Sultra selama berada di Kota Palu. Oke, hari ini kita akan melakukan hari kedua, melakukan perjalanan kembali ke lokasi. Tampak tim sudah bersiap-siap. Sesuai prosedur standar, maka setiap orang yang akan beraktivitas di wilayah evakuasi harus divaksin terlebih dahulu. Ini dimaksudkan agar mencegah terjadinya kontaminasi antara virus-virus yang diakibatkan oleh jasad korban yang sudah beraroma pekat ke tubuh manusia. Vaksin ini akan memberikan kekebalan tubuh kepada tim yang akan melakukan kontak langsung maupun tidak langsung terhadap korban yang sudah berhari-hari terkubur di dalam lumpur. Penyuntikan vaksin ini wajib diberikan untuk menghindari penyakit yang kemungkinan akan ditimbulkan dari medan lumpur yang sudah tidak steril. Apel kesiapan relawan Anoa Sultra dilakukan di posko induk.
Seluruh anggota tim sudah siap bergerak. Pakaian seragam pun telah lengkap dikenakan. Proses evakuasi akan dipusatkan di Kelurahan Petobo, Kabupaten Sigi yang terkena dampak luapan lumpur dan likuifaksi. Fokus pencarian yaitu pada sektor 12 yang cukup parah terkena dampak likuifaksi. Sebelumnya, sudah ada tim Basarnas Sultra yang sudah beroperasi di lokasi ini sejak 4 hari yang lalu. Selain dari Basarnas dan relawan Anua Sultra, di lokasi lumpur Petobo juga terdapat banyak relawan dari berbagai daerah di Indonesia. Pencarian korban pun dilakukan tidak lama setelah pembagian tim evakuasi di lokasi bencana. Setiap tim beranggotakan 12-15 orang yang terdiri dari berbagai unsur. Setiap tim dibekali peralatan penunjang. Selain itu, setiap tim sudah mempersiapkan kantong mayat jika nantinya ditemukan jenazah korban. Untuk memudahkan pencarian pada kondisi medan yang berat dan tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka diterjunkanlah beberapa heksafaktor untuk melakukan penggalian di beberapa titik yang diindikasikan terdapat korban, baik itu yang terkubur beberapa meter dalam lumpur maupun dalam reruntuhan bangunan. Kelurahan Petobo merupakan salah satu lokasi yang sangat parah terdampak bencana alam ini. Hampir 80% wilayah Kelurahan Petobo diterpa semburan lumpur yang menutupi pemukiman penduduk, persawahan, dan fasilitas umum lainnya. Menurut istilah ilmiah, kejadian tersebut dinamakan likuifaksi. Beberapa saat setelah gempa bumi terjadi, ratusan ton lumpur tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tanah dan membentuk aliran ke permukaan yang rendah sehingga menyapu habis semua yang dilewatinya. Kejadian itu tiba-tiba saja terjadi di saat warga sedang beraktivitas sebelum malam tiba. Ini dia lokasi lumpur yang bergerak di desa Petobo, sangat dahsyat menghantam. Rumah-rumah bergerak, aspal bergerak, mobil terbalik, dan semuanya luluh lantah. Sontak, tidak ada yang bisa dilakukan selain berlari menyelamatkan diri dan keluarga di tengah tanah yang bergetar dan mulai terbelah-belah. Beberapa ruas jalan membentuk seperti gelombang air yang sesaat kemudian membelah-belah rumah warga. Saat kejadian itu pula, listrik pun tiba-tiba padam total. Di saat hari mulai gelap, warga mulai kocar-kacir, entah mau lari kemana. Mau menyelamatkan diri atau mencari dulu istri dan anak-anak yang entah ada di mana saat musibah itu terjadi. Sebuah kondisi yang sulit kami gambarkan keadaannya saat itu. Ini merupakan pengalaman pertama bagi hampir sebagian besar tim relawan, terutama saya sendiri yang untuk pertama kalinya terjun di lokasi evakuasi bencana alam. Setiap tim yang sudah ditentukan titik pencariannya mulai bergerak perlahan menyusuri padang lumpur yang sudah mulai mengering. Bau pekat yang tak sedap sudah bercampur aduk di dalam hidung kami saat berada di atas medan lumpur yang tak beraturan bentuknya. Penutup wajah dan masker berlapis-lapis sudah melekat menutupi bagian kepala kami. Tidak ada yang terlihat selain lautan lumpur pekat hitam yang mulai mengeras. Perlahan dan perlahan kami melewati pijakan-pijakan yang dirasa keras untuk jadi tumpuan kaki. Panas menyengat tidak terelakkan lagi menyebar di seluruh permukaan lumpur ini. Di sekeliling terlihat ratusan rumah yang porak-poranda diterjang lumpur ganas seminggu silam. Puluhan mobil dan motor sudah tak karuan bentuk dan posisinya. Titik yang ditentukan pun akhirnya kami temukan. Pencarian mulai dilakukan. Kami menyebar dalam radius yang saling berdekatan, mengendus sambil mengais-ngais tumpukan kotoran dan permukaan lumpur, mencari tahu barangkali ada salah satu bagian tubuh korban yang tampak di permukaan. Berbagai bentuk posisi korban kami temukan salah satu bagian tubuhnya di permukaan. Segera itulah
kami mulai menggali dan terus menggali. Peralatan silih berganti digunakan sesuai fungsinya. Cukup berat mengeluarkan korban dalam lumpur yang terhimpit dengan berbagai macam material yang hanyut bersamanya. Meskipun sudah tidak bernyawa, kami tetap berusaha mengeluarkan jenazah tersebut dalam kondisi utuh. Sesekali alat berat seperti senso harus diturunkan dikarenakan kondisi jenazah yang terhimpit kayu gelondongan, akar pohon, dan berbagai material berat lainnya. Membutuhkan kesabaran dalam melakukan pekerjaan ini di tengah terik mentari yang semakin menyengat dan sulitnya mencari tumpuan di medan berlumpur ini. Sekitar seminggu lebih kami beroperasi di tempat ini. Layaknya sebuah rutinitas yang dilakukan dengan tanggung jawab, kami melakukannya dengan ikhlas dan penuh ketenangan serta kesabaran. Tidak mudah bagi tim relawan bergerak leluasa di bentangan lumpur yang berhektar-hektar luasnya. Bergerak perlahan sambil mencari pijakan untuk bertumpu dilakukan dengan hati-hati. Sesekali beberapa dari kami termasuk saya harus tercebur sampai serata pangkal paha di kubangan lumpur yang dikira tanah keras. Aroma lumpur petobo sudah menjadi santapan hidung kami sehari-hari, meski masker sudah berlapis-lapis dikenakan. Menggali jenazah, membungkus, dan menggotongnya sudah menjadi keseharian kami. Semakin hari kami pun sudah terbiasa dengan situasi tersebut, meskipun awalnya kami sempat syok dan ketakutan melihat jenazah yang sudah terkubur berhari-hari dengan aroma yang sangat menyengat. Namun itulah tugas kemanusiaan sebagai relawan yang harus kami emban. Puluhan heksavator yang dikerahkan perlahan bergerak ke titik-titik yang diberi tanda oleh tim evakuasi yang diindikasikan terdapat jenazah di dalamnya. Untuk kondisi jenazah yang tidak jauh dari permukaan tanah bisa dikeluarkan secara manual dengan menggunakan peralatan. Namun untuk kondisi jenazah yang jauh tertanam di dalam lumpur, maka dengan bantuan heksavator, korban tersebut bisa dikeluarkan. Begitu luluh mata dan perasaan kami saat setiap hari disajikan pemandangan yang menyedihkan seperti ini. Lautan lumpur yang menenggelamkan ribuan rumah, menggulung aspal dan persawahan, mematah-matahkan ratusan tiang listrik, memporak-porandakan rumah, tempat ibadah, fasilitas umum. Entah bagaimana keadaan saat itu, semuanya berlangsung seketika. Dibantu oleh alat berat masih di wilayah Petobo. Nampak di sana alat berat sedang bekerja untuk mencari apakah ada jenazah yang tertimpa di dalam lumpur ini yang luar biasa, sangat dahsyat sekali. Entah berapa ribu jiwa yang terkubur dalam padang lumpur ini, ratusan ternak dan kendaraan. Ratap tangis dan sedih sesekali terlihat di pelupuk mata beberapa orang saat saya berkeliling di sebuah kompleks BTN yang sudah terkepung oleh muntahan lumpur. Mereka seperti tidak percaya jerih payah dan perjuangan membangun hidup dan keluarganya berakhir tragis seperti ini. Kudekati dan kusapa seorang bapak yang sedang duduk di atas bumbungan rumahnya yang sudah tertimbun lumpur hampir serata atap. Dengan terseduh-seduh ia menceritakan keadaan saat itu. Saat azan maghrib tidak beberapa lama lagi dikumandangkan, ia dan ketiga anaknya berjalan beriringan ke arah masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Belum sampai di beranda masjid, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Ia melihat anak-anaknya terjatuh di atas aspal. Ia pun segera berlari mendekati ketiga putrinya itu. Belum sempat mendekati anaknya, dari kejauhan ia mendengar suara dentuman yang menyerupai bom air yang sangat keras. Tak lama kemudian, aspal tempatnya berpijak tadi bergeser seperti gelombang. Setiap rumah saling bertabrakan dan berhimpit-himpitan. Anak-anaknya pun segera diraih. Namun ia bingung mau lari kemana di saat semuanya sudah tidak karuan bentuknya. Masjid yang ia tuju pun sudah bergeser sekitar 150 meter. Kubah dan tiangnya roboh dan halaman masjid terbelah. Kuasa Allah
Kata hatinya menuntun untuk menuju ke ujung jalan, di mana puluhan rumah sudah berhimpitan di sana. Saat itu terdengar jeritan minta tolong dari berbagai penjuru. Namun ia bimbang, karena di saat yang sama ia harus menggotong anak-anaknya ke tempat yang aman. Untung saja istrinya yang sedang berada di rumah langsung memanjat atap beberapa menit setelah rumahnya bergeser. Saat itu pula terlihat beberapa orang berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pohon kelapa. Ada yang berhasil, namun ada yang terjatuh karena terkait oleh kabel listrik yang ikut bergeser bersama tiang listriknya. Diratapinya rumah dan usaha bengkel lasnya yang sudah porak-poranda. Harta miliknya sudah terkubur dan tidak ada yang bernilai lagi. Namun ia tetap bersyukur karena seluruh anggota keluarganya selamat dalam musibah ini. Sangat juga. Ya, jalan aspal yang terangkat. Ini ada jalan aspal yang terangkat, diseret oleh lumpur. Proses evakuasi masih terus berlangsung. Terlihat beberapa regu silih berganti menggotong jenazah yang telah berhasil dikeluarkan dari lumpur. Tidak mudah bagi relawan untuk membawa paket yang berhasil ditemukan untuk dibawa ke ambulans yang sudah standby di posko. Perjalanan melewati medan lumpur yang sangat luas merupakan tantangan bagi tim evakuasi. Selain tetap menahan kantong jenazah, jalur lumpur pun harus menjadi perhatian. Tim evakuasi harus fokus terhadap jalur karena terdapat banyak sekali lumpur yang masih labil yang dapat menenggelamkan kami. Menggotong kantong berisi jenazah ini pun harus dilakukan bergantian, saking jauh dan sulitnya medan yang akan dilewati. Kekompakan tim harus terus tetap terjaga selama proses evakuasi ini. Baik relawan, tim SAR, dan anggota TNI saling bekerja sama dan terkomando dengan baik. Masing-masing secara spontan memposisikan fungsinya selama berada di lokasi ini. Pukul 17 petang merupakan akhir dari seluruh proses pencarian. Seluruh tim harus kembali ke titik awal. Adapun proses penggalian yang belum tuntas akan dilanjutkan besok pagi. Ratusan relawan kembali melakukan apel sore sebelum menuju ke posko induk masing-masing. Makan malam pun tiba. Seperti biasa, ibu-ibu dapur berteriak memanggil kami semua dengan kata, "Makan! Makan!" Sontak kami pun bergegas ke dapur umum. Seakan takut kehabisan, padahal stok makanan sangat melimpah dan dipastikan kebutuhan makan seluruh relawan akan terpenuhi saat berada di kota Palu ini. Malam perlahan semakin larut. Beberapa relawan duduk berkelompok. Celotungan dan canda tawa mewarnai cerita malam ini. Yang pastinya, pengalaman di Petobo tadi yang menjadi bahan obrolan malam ini. Beberapa gelas kopi sudah tersaji beberapa saat lalu. Kepulan asap rokok dan aneka cemilan menjadi teman mengantarkan rasa lelah saat itu. Terlihat beberapa relawan sedang menghibur anak-anak korban pengungsi. Mereka sedang bermain bersama. Canda dan gelak tawa sekali terdengar dari bocah-bocah yang rata-rata masih berusia di bawah 12 tahunan itu. Di sekitar posko induk kami memang terdapat juga beberapa tenda pengungsian warga. Rumah mereka sebagian besar sudah tidak bisa dihuni lagi akibat retak dan roboh saat gempa melanda. Mereka pun berbaur dengan relawan dan seperti menjadi bagian dari rasa duka ini. Rasa lelah pun serasa hilang saat berkumpul bersama, duduk melingkar dan kembali mengingat-ingat setiap detil kejadian di Petobo tadi. Hampir setiap malamnya suasananya seperti ini yang terjadi. Kami sudah seperti keluarga besar yang hadir di sini untuk misi mulia. Semuanya larut dalam kebersamaan dan persaudaraan.
Sudah inilah suka dukanya menjadi seorang relawan. Kami ikhlas dan sabar dan memberikan apa yang kami mampu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sini. Hampir setiap malamnya, beratus-ratus paket dikemas oleh para relawan sebelum diantarkan ke lokasi pengungsian esok harinya. Puluhan karung beras dibagi dalam ratusan kantong yang masing-masing berisi beberapa kilogram beras. Setiap kantongnya juga terisi dengan puluhan bungkus mie instan, serta puluhan gelas dan botol minuman air mineral. Susu bayi dan susu ibu menyusui, pampers, makanan ringan juga dipaketkan untuk masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Kaki Gunung Gawalise ada di sana. Ini kantor Telkom yang tepat di kami berada di depan. Malam seakan berjalan begitu singkatnya. Rasanya baru sebentar kami terlelap dalam kelelahan. Mungkin saja karena baru pukul 1.30 dini hari kami mulai memejamkan mata. Depan semua lagi rame. Semakin lagi rame. Halo Mas. Halo. Beberapa dari kami mulai beraktivitas pagi. Ada yang berkemas-kemas, ada yang bersih-bersih, ada juga yang membantu ibu-ibu dapur menyiapkan sarapan. Ini Bapak Provos kita. Bahkan ada juga yang sedang asik memainkan gitar yang dipinjam dari warga setempat. Gitar ini menjadi sarana penghibur kami saat pagi dan terutama malam hari. Rasa kebersamaan saat berkumpul di posko semakin lengkap dengan menyuarakan lirik-lirik lagu sebagai penyemangat dan penghilang rasa jenuh kami. Sebagiannya lagi bahkan ada yang masih terbaring tapi bukan sedang tidur. Banyak yang sibuk dengan HP Androidnya sambil menikmati internet gratis yang memang sengaja diberikan oleh PT Telkom sebagai bentuk kepedulian dan untuk mempermudah akses komunikasi selama masa tanggap darurat di Kota Palu dan sekitarnya. Sama. Mengatur orang sebanyak ini tentu tidaklah mudah, terutama ibu-ibu yang bertugas di dapur umum. Mereka setiap saat harus standby di dapur dalam mengolah bahan-bahan menjadi menu yang akan disantap oleh ratusan relawan. Sejak pukul 4 dini hari, kegiatan dapur harus sudah dimulai. Di saat relawan lainnya sedang lelah bermimpi, mereka sudah berjibaku dengan kompor, panci, wajan, loyang, ember, dan peralatan lainnya. Dibantu oleh beberapa rekannya, para ibu-ibu ini sudah mulai mengolah di saat dini hari yang sangat dingin. Mereka memang tidak turun ke lokasi layaknya relawan lain, tapi tanpa mereka, pastilah semua kami di sini akan lemah dan tidak bergerak maksimal. Oke. Seperti inilah suasana pagi di posko induk keempat. relawan Anwar Kami Sultra, berada di menikmati segelas Palu. kopi dan menghirup beberapa batang rokok sambil bercanda dan bersenda gurau. Halo. Doakan ya biar sehat-sehat terus di sini. Kota bawah atau kota bawah ini tidak ada itu ibu-ibu kalau mau nyam. Ya. Bagaimana obatnya? Wah, banyak sekali obat ya, bisa untuk dipakai makan. Alhamdulillah. Tolong perkenalkan diri Anda. Ini dari mana, Mas? Mas? Saya dari Kuala Utara. Asal dari Kuala Utara, saya perwakilan pribumi. Oh iya. Nah, ini perwakilan gondrong-gondrong ya. Gondrong. Nah, kalau ini perwakilan tante. Menjadi relawan penuh dengan cerita yang tidak akan terlupakan.
Setiap detail kejadian yang kami alami masih terngiang di memori kami. Dari perjalanan darat, proses evakuasi, pembagian logistik, kegiatan di posko induk, dan kenangan lain yang masih melekat di pikiran. Nah, ini kita punya teman nih dari Mbak Buton nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kopi, makasih. Tidak fotonya lagi gimana? Iya, udah top ya. Iya, lagi ngopi-ngopi nih, hari keempat. Bagaimana mas? Masih semangat? Semangat, Semangat. semangat, semangat. Semangat. Pokoknya kan Gimana? Semangat. Iya. Gimana? Hai, Ayo, semangat. Selamat pagi. pagi. Pagi, kasih. Gimana bos? Seminggu lebih lamanya kami berada di kota Palu. Lembaran-lembaran cerita tidak akan tuntas kami sampaikan di sini. Setiap hari setelah gempa terjadi, rentetan gempa susulan masih sering terjadi. Awalnya kami sempat syok, namun menjadi situasi yang lumrah dirasakan mengingat kondisi tanah yang belum stabil sepenuhnya. Rentetan gempa di berbagai daerah di Pulau Sulawesi dan sekitarnya terjadi beruntun hampir setiap harinya. Meskipun hanya dalam skala kecil, namun kami tetap prihatin dan senantiasa berdoa kepada Allah agar ujian ini segera berlalu dan menjadi peringatan bagi kita semua. Suasana di sini sangatlah ramai dengan kesibukannya masing-masing. Dari pagi hingga petang, posko kami penuh dengan berbagai aktivitas para relawan. Baik tim yang bertugas di posko induk maupun yang diterjunkan ke lapangan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pihak POM TNI pun tetap setia mengawal kami sejak di perjalanan dari kota Kendari dan selama pergerakan di lokasi bencana dan di lokasi pengungsian. Ya, kondisi semuanya hancur, berantakan. Lihat, rumah ini hancur. Ini adalah Teluk Palu. Dari teluk inilah sumber air tsunami itu datang dan menyapu bersih semua kawasan bibir pantai Talise di kota Palu. Hancur berantakan. Bahkan ada pohon yang masuk ke dalam ruko mobil. Gempa bumi Palu merupakan salah satu yang terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia dan menjadi gempa yang banyak menyita perhatian dunia internasional. Mungkin baru kali ini terjadi gempa yang sangat brutal mengobrak-abrik lapisan tanah sehingga terbelah dan terbalik. Muntahan lumpur entah dari mana asalnya menggenangi ribuan rumah dan mengubur hidup-hidup puluhan ribu manusia. Ini
tubuh patung Buddha, dia tetap tegar berdiri. Kami baru sedang di wilayah pesisir yang terkena dampak tsunami sangat luar biasa. Balaroa, Petobo, Biromaru, Jono dan Tondo merupakan daerah yang diterjang amukan tanah yang seakan tercincang-cincang sehingga membelah-belah bangunan menjadi tak berbentuk utuh. Pantai Talise, Mamboro, dan daerah pesisir lainnya pun mengalami hal yang serupa. Terjangan gelombang tsunami setinggi 4-5 meter menyapu rata bangunan, jalanan, kendaraan, dan warga yang sedang ramai-ramainya saat itu di tepi pantai Talise. Keceriaan warga saat pembukaan Festival Budaya Palu Nomoni petang itu pun menjadi jeritan dan tangisan saat melihat gelombang laut menyisir habis apapun yang berada di pelataran pantai Talise saat itu. Ratusan bahkan ribuan nyawa terpapar dan terhambur di mana-mana. Duka lara mendera kota Palu. Sungguh ganas dan tragis kejadian saat itu. Banyak truk mobil, ada truk mobil, semua terhamburan di sini. Saya tidak tahu berapa jenazah yang ditemukan di sini. Goncangannya yang luar biasa, praktis hampir melumpuhkan seluruh aktivitas kehidupan. Masa 3-4 hari setelah kejadian merupakan situasi yang tidak terkendali. Seakan hukum rimba yang berlaku. Pemerintahan nyaris lumpuh. Aparat keamanan belum mampu menstabilkan keadaan. Warga bingung hendak mengadu kemana. Pertokoan dan pasar tutup total. Harga-harga melambung tinggi. Dan kondisi memilukan lainnya yang membuat situasi semakin tertekan. Di saat itu pula, penjarahan dan pencurian terjadi di mana-mana. Toko dan kios yang ditinggalkan pemiliknya yang mengungsi dijarah habis. Kendaraan yang parkir di jalan dipreteli bagian-bagiannya yang masih berharga. Mesin ATM dibobol, bahkan tangki SPBU pun disedot habis. Sungguh situasi yang sangat ironis. Ini kantor pos polisi, mau polisi juga menjadi korban dan kita tahu berapa jumlah korban yang ada. Pantai Talise merupakan salah satu titik bencana yang cukup parah. Petang itu, gelombang tsunami menerjang seluruh pesisir pantai kota Palu. Hempasan air laut tersebut memporak-porandakan apapun yang berada di wilayah pantai sampai radius 150 meter ke daratan dari bibir pantai. Kompleks pelataran pantai Talise yang merupakan ikon kota Palu menjadi amukan derasnya terjangan air. Konstruksi beton menjadi retak dan terbelah. Beberapa lantai terangkat dan terbawa oleh arus. Puluhan pohon tercabut dari tanah dan bertengger di atas bangunan. Mobil, motor sudah tidak karuan lagi bentuknya. Seluruh bangunan yang berhadapan dengan laut terobrak-abrik tak berbentuk. Segala macam benda dan kotoran bercampur baur memadati setiap sisi bangunan ruko, kantor, dan rumah penduduk. Tidak terhitung berapa jumlah nyawa yang tewas sesaat setelah dahsyatnya terjangan tsunami itu. Menurut penuturan saksi mata, saat guncangan gempa terjadi, kondisi mulai kocar-kacir. Semua orang berlari menjauh dari laut. Semuanya panik dan khawatir gempa tersebut akan disusul dengan tsunami. Saat ribuan orang berlarian, gelombang pun tiba di tepi pantai dan menghempas bertubi-tubi. Ratusan orang pun tersapu dan terombang-ambing terbawa aliran arus. Kokohnya jembatan kuning yang menjadi kebanggaan kota Palu tidak mampu membendung pukulan gelombang. Ia akhirnya remuk dan patah.
Puluhan kendaraan yang sedang berada di atasnya pun tenggelam bersama sisa puing-puing jembatan. Sebuah masjid di seberang jembatan kuning tak luput dari terjangan. Bangunannya tertarik beberapa meter ke arah laut. Kita berada di hotel Roa-Roa. Rasa penasaran saya menjadi sebuah kesedihan saat melihat langsung hotel Roa-Roa yang banyak diberitakan oleh media. Bangunan megah 8 lantai yang tidak jauh dari Sungai Palu itu pun amruk tak bersisa. Kini tinggal puing-puing yang mengubur ratusan orang yang merupakan tamu hotel malam itu. Ini hotel yang paling sama teman dari England. What's your name, Mister? Louis. Louis, yes. This is Louis. Oh, wah, luar biasa. Banyak makan korban dan kita tidak tahu berapa korban yang sudah ditemukan. Entah berapa nyawa yang menjadi korban saat kejadian tersebut, di saat hotel Roa-Roa sedang ramai-ramainya disambangi pengunjung mancanegara yang akan mengikuti kegiatan Festival Palu No Moni 2 hari ke depannya. Di saat beberapa relawan sedang bertugas di Petobo, sebagian relawan lainnya dikerahkan untuk menjemput logistik tambahan di terminal kargo Bandara Mutiara dan Pelabuhan Laut Kota Palu. Jiwa pengabdian relawan kembali teruji saat memikul puluhan beras dan dos dari kapal dan kargo bandara ke truk ngangkut. Kami lupakan sejenak gengsi walau tak berbeda jauh seperti seorang kuli. Satu persatu barang kami pindahkan ke truk ngangkut dengan penuh kerelaan, meski panas mentari tak surut-surutnya berpijar di kota Katulistiwa ini. Bantuan terus mengalir dari segala penjuru sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian kepada warga yang tertimpa bencana gempa bumi Palu. Ratusan truk setiap harinya hilir mudik bongkar muat di berbagai posko di kota Palu dan kabupaten sekitar. Bertonton beras, mie instan, air mineral, makanan ringan, pakaian bekas, obat-obatan, alat medis, perlengkapan tidur, perlengkapan bayi, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, memenuhi seluruh gudang-gudang penampungan. Beberapa daerah terisolir seperti di Kabupaten Donggala harus menggunakan transportasi udara untuk mendistribusikan logistik ke sana. Setiap harinya, lalu lalang helikopter menghiasi udara kota Palu. Pesawat Hercules juga tak henti-hentinya hilir mudik dari berbagai daerah ke landasan Bandara Mutiara untuk mendaratkan bantuan kemanusiaan. Para pengungsi yang rumahnya lenyap di telan lumpur Petobo hampir seluruhnya bermukim sementara di tenda-tenda di wilayah pegunungan. Di sebelah tenggara Kabupaten Sigi inilah ribuan pengungsi menyelamatkan diri dari terjangan lumpur saat itu. Di kawasan tandus yang banyak ditumbuhi tanaman kaktus inilah ratusan kepala keluarga menghabiskan hari-harinya pasca gempa melanda pemukiman mereka. Truk bantuan kami melaju menyusuri jalur berdebu dengan aspal yang sedikit bergelombang. Hamparan tandus yang panas menyengat adalah pemandangan sekeliling. Dari kejauhan sudah tampak tenda-tenda pengungsi yang saling terpisah cukup jauh. Bantuan pun kami turunkan sesuai jumlah yang membutuhkan.
Oke, sekarang kita berada di lokasi ke-5 bantuan. Sekarang berada di daerah pelosok yang cukup jauh di daerah warga pasca terjadinya bencana alam. Kita lihat yang disalurkan ke pengungsian. Ternyata disinilah ribuan pengungsi itu berada. Sebuah hamparan padang rumput yang sangat luas di wilayah yang bernama Ngata Jaya. Seperti sebuah perkampungan baru, ratusan tenda berderet mengisi seluruh sisi jalan. Kesibukan pengungsi terlihat layaknya perkampungan padat penduduk. Lokasi kedua masih di Kabupaten Sigi. Di sini ada beberapa pos pengungsian yang belum sempat terjamah. Semuanya tampak sumringah meskipun sedang dirundung lara. Lokasi bantuan di Kelurahan Petobo, Kabupaten Sigi. Sekarang berada di salah satu rumah warga. Beberapa tim medis yang ikut serta dalam rombongan ini juga melakukan tugasnya. Mereka melakukan pendataan pengungsi yang sakit atau terluka. Jumlah balita dan ibu hamil serta menyusui juga dihitung untuk menentukan jumlah keperluan mereka saat bantuan selanjutnya dikirim kembali ke wilayah ini. Bu, yang di sini semua. Beberapa kamp pengungsian kami sudah sambangi. Perjalanan terus dilanjutkan dengan jalur menanjak dengan masih melewati aspal dengan pemandangan padang tandus. Oke, kita baru saja keliling di wilayah sini. Ya, cukup seru perjalanannya dan menegangkan, tapi semua sudah dibagikan. Apa baik? Beberapa tenda induk BPBD, Tagana, Palang Merah Indonesia, Polri dan TNI, dan beberapa organisasi lainnya sudah tampak berdiri di beberapa titik posko pengungsian sejak beberapa hari yang lalu. Masing-masing sudah bertugas dengan fungsinya dan memberikan pelayanan tanggap darurat kepada pengungsi. Pengungsi kita akan menyalurkan bantuan di sini. Padang gerenang yang tadinya hanya ditumbuhi rumput kering, kini berubah menjadi lautan manusia yang berkumpul menjauh dari terjangan lumpur Petobo. Beberapa paket bantuan diturunkan satu persatu, tatkala melihat beberapa penghuni tenda berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. Bantuan yang kami bawa ini sudah dipilah dalam ratusan paket. Semuanya bantuan masyarakat Sulawesi Tenggara yang sudah dikemas sejak semalam saat di posko induk. Keributan kecil sempat terjadi,
ketika bantuan yang kami bawa tidak memenuhi jumlah keluarga pengungsi di salah satu sudut camp di wilayah Nata Jaya. Seorang warga dengan bahasa setempat keberatan dengan cara pembagian logistik yang kami lakukan berdasarkan data dari Babinsa setempat yang membawa nama-nama keluarga pengungsi di posko induk kami. Kami tuh main lagi bantuan, maksudnya saya memang gak apa Meskipun sempat terjadi ketegangan kecil, namun setelah negosiasi antara aparat POM, Babinsa yang memang warga setempat serta warga yang memprotes tadi, disepakatilah hanya beberapa bantuan yang bisa diturunkan di tempat tersebut. Mengingat bantuan yang tersisa di kendaraan memang ditujukan untuk warga pengungsi yang berada di desa selanjutnya. Terik mentari tidak menyurutkan semangat kami, relawan Anoa Sultra, untuk menyambangi hampir seluruh kamp pengungsian, berbagi cerita dan mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan motivasi dan semangat untuk bangkit dan kembali memulai kehidupan baru, serta sesekali bercanda dan berfoto bersama adalah aktivitas kami sebagai pelipur lara duka mereka. Dengan keterbatasan pergerakan yang kami miliki untuk menjangkau semua titik-titik pengungsian, sehingga pada hari terakhir kami di Kota Palu, seluruh logistik yang tersisa kami salurkan langsung di posko induk ini. Ratusan warga sudah perlahan memadati area lapangan Telkom saat mendengar akan ada pembagian logistik. Saat mendekati waktu siang, terdengar beberapa warga yang sudah mulai mengeluh saking sudah lamanya mereka menunggu, namun bantuan belum dibagi juga. Saat itu relawan sedang mengemas bantuan menjadi beberapa ratus paket, agar semua warga yang memadati lapangan Telkom ini mendapatkan bagian, sehingga tidak terjadi keributan bahkan kekacauan jika ada warga yang merasa dirugikan. Antrian panjang mulai terbentuk dari beberapa sisi pintu tenda penampungan. Beberapa relawan dibantu aparat turut membantu proses pembagian logistik ini. Panas yang semakin menyengat tubuh serta keringat yang bercucuran tetap tidak menghalangi rasa tanggung jawab kami untuk mengosongkan isi tenda penampungan ini. "14 hari berada di sini memberikan kami banyak sekali pengalaman, pelajaran dan catatan penting yang tidak akan hilang dalam memori pikiran. Menjadi relawan ternyata menggugah kalbu kami untuk ikhlas dan sabar dalam menghadapi segala situasi. Mungkin sudah takdir yang membawa kami ke sini sebagai sebuah catatan perjalanan hidup kami. Setelah ini, kami akan meninggalkan Kota Palu dan kembali ke daerah kami, Sulawesi Tenggara. Semoga apa yang telah kami lakukan selama di sini dapat bermanfaat dan menjadi ladang pahala. Kami doakan semoga Kota Palu dan sekitarnya segera bangkit dan segera pulih. Mungkin apa yang kami sudah berikan selama di Kota Palu belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan warga. Namun, sebagai manusia biasa, hanya inilah yang dapat kami berikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya. Kini saatnya kami kembali. Keluarga, anak, istri sudah menantikan kepulangan kami. Terima kasih para relawan telah menjadi bagian dari cerita ini. Tidak ada yang menginginkan terjadinya musibah, tapi kami selalu siap jika itu terjadi. Semoga persahabatan dan silaturahmi kita tetap terjaga meski akan jarang bersua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan dan rahmatnya untuk kehidupan yang lebih baik.